والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Kita masih berada pada halaman 110. Wa fi hadithi Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, dan di dalam hadis Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kharajna ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam 'ama Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada perang Hunain. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrikin mereka memiliki pohon sidr, itu pohon bidara, yang mereka senantiasa mengelilingi di sisinya. Wa yanutuna biha aslihatahum, kemudian mereka menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut. Yuqalu laha, yang mana gantungan-gantungan tersebut dikenal atau diucapkan atau disebut dengan Zatu Anwat, yaitu pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Faqulna, kemudian kami pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana Zata Anwatin kama lahum Zatu Anwat. Ya Rasulullah, bikinkanlah untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka juga punya Zatu Anwat. Kalau kita perhatikan ikhwan fillah wa akhwati fillah, dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya orang-orang manakala baru terentaskan dari kekufuran kemudian melihat 6 ritual-ritual kekufuran, terkadang hati itu masih cenderung untuk mengulangi kembali atau untuk barakallahu fikum mengikuti ritual tersebut. Sebagaimana halnya ketika semula orang awam pernah berbuat kemaksiatan kemudian tobat dan mengenal dakwah salafiyah, dakwah as-sunnah, terkadang kalau melewati suatu tempat yang di situ ada kemaksiatan yang dulu pernah dia lakukan, terkadang hati itu lemah. Ketika dia baru-baru mengenal dakwah salafiyah, lemah dan rasanya pengen mengulangi kembali kemaksiatan yang dulu dia lakukan. Kita lihat qauluhu wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin. Dalam keadaan kami adalah orang-orang yang baru terlepas dari kekufuran, yakni nahnu qaribu 'ahdina bil kufr. Maksudnya kami adalah orang-orang yang barusan terlepas dari kekufuran. Yakni al-an aslamna min qarib. Maksudnya sekarang kami dalam keadaan telah masuk Islam tapi dalam waktu dekat. Maksudnya apa? Maksudnya baru-baru masuk Islam. Wa li hada al-'udhr, oleh karena ini atau oleh karena udzur ini, yakni walihada jahilna hadzal amr. Oleh karena ini, karena kami adalah orang-orang baru masuk Islam, kami bodoh terhadap perkara ini, enggak tahu kalau itu enggak diperbolehkan, enggak tahu kalau itu dilarang, sehingga kami pun minta, itu istilahnya. Walil musyrikina sidratun, dan orang-orang musyrikin memiliki pohon sidr, itu pohon bidara. As-sidrah ma'rufah, sidratun wahidah. As-sidr al-ma'ruf syajaratun ma'rufah. Sidratun itu wahidatus sidr. Barakallahu fi, sidrah itu bentuk kata tunggal dari sidr. Jadi kalau sidr itu sifatnya bisa banyak gitu ya, tapi kalau bentuk tunggalnya adalah sidratun. Al-ma'ruf, yang dikenal, itu syajaratun ma'rufah, maksudnya pohon yang sudah dikenal, pohon bidara. Yuqal lahu an-nabat. Terkadang diistilahkan juga dengan pohon nabat. Kalau di bahasa kita ya pohon bidara. Yaqufuna 'indaha, yakni yuqimuna 'indaha. Mereka barakallahu fikum berdiri dan juga mengelilingi di sisinya, berkeliling. Al-'uquf, al-iqamah wal labth, ya kan? Al-'uquf itu berdiri dan juga tinggal di situ. Dalam keadaan apa? Wa yanutuna biha, yu'alliquna biha aslihatahum. Yu'alliquna biha aslihatahum litabarruk biha. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka kepada atau di pohon tersebut dalam rangka mencari berkah dengannya. Yaqulun, seraya mereka berkata, idza uliqas sayf biha, apabila pedang itu digantungkan dengannya, kana amdalahu wa aqwa wa asad, maka pedang tersebut akan menjadi lebih tajam, lebih kuat dan lebih tepat sasarannya. Yuqalu laha, dinamakan dengan apa? Dzatu anwat.
tusanna bismi ma yu'allaq 'alaiha dzatu anwat. Dinamakan dengan nama yang digantungkan atasnya dengan dzatu anwat. Dzatu anwat itu maksudnya pohon yang memiliki apa istilahnya? Gantungan-gantungan. Famararna bisidratin fi riwayah sidratin khadra. Kemudian kami pun berjalan melalui barakallahu fikum melewati pohon sidr, pohon bidara yang berwarna hijau. Faqulna, seraya kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Jadikanlah untuk kami dzatu anwat sebagaimana mereka punya dzatu anwat. Yakni ij'al lana syajaratan mislahum nu'alliq 'alaiha as-silah wa natabarrak biha. Maksudnya jadikanlah untuk kami pohon seperti mereka, kemudian kami menggantungkan di atas pohon tersebut senjata dan juga kami mencari berkah dengannya. Fa 'inda hadza ghadiba Rasulullah SAW. Maka ketika ada permintaan seperti ini, Rasulullah pun marah. Wa qala Allahu akbar. Hadhihi 'adatuhu SAW idza ra'a syai'an yunkir. Naam, inilah kebiasaan Rasulullah SAW apabila melihat sesuatu perkara yang yunkir, yang beliau mengingkarinya, atau sesuatu yang diingkari yungkar, qala Allahu akbar. Beliau mengatakan Allahu akbar. Atau qala subhanallah, atau beliau mengatakan subhanallah. Wa hadha huwas sunnah, inilah yang sunnah. Wa laysat as-sunnah at-tasfiq. Bukan yang disunahkan adalah tasfiq, yaitu bertepuk tangan. At-tasfiqu min a'mal jahiliyah, karena bertepuk tangan merupakan amalan-amalan perbuatan perilaku orang-orang jahiliyah. Amma Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh fakanu idza ra'aw syai'an yu'jibuhum kabbaru. Wa lihadza qala huna Allahu akbar. Adapun Rasul dan segenap para sahabat dahulu ketika mereka melihat sesuatu yang mereka bikin kagum, sesuatu yang bikin kagum mereka bertakbir. Oleh karena ini Rasulullah di dalam hadis tersebut, beliau mengucapkan Allahu akbar. Wa hakadha idza ra'a syai'an munkaran. Dan demikianlah apabila seseorang melihat suatu perkara yang mungkar, qala Allahu akbar atau subhanallah, Kama qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mawadhi' katsirah, sebagaimana yang Rasulullah ucapkan di beberapa tempat yang sangat banyak. Walamma akhbarahum sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, kemudian tatkala barakallahu fikum dia telah mengkabarkan atau falamma tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada mereka biqaulih, dan ucapannya inni arju an takunu rubu' ahlil jannah fakabbarna. Dalam hadis yang sahih, suatu ketika tatkala Rasulullah mengkabarkan kepada segenap para sahabat dengan ucapannya, sesungguhnya aku berharap semoga kalian menjadi seperempatnya penduduk surga. Fakabbarna, kemudian kami pun bertakbir. Allahu akbar. Faqala arju an takunu thulutsa ahlil jannah. Aku berharap semoga kalian barakallahu fikum menjadi sepertiga penduduk surga. Fakabbarna, kemudian kami pun bertakbir. Faqal arju an takunu nisfa ahlil jannah fakabbarna. Dan aku berharap semoga kalian menjadi penduduk surga, setengah penduduk surga. Fakabbarna, kami pun bertakbir. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Naam. Kemudian setelah Rasulullah bertakbir karena melihat kemungkaran yang ada tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna hasanan, yakni inna hadil umur hiya sananu man qablakum. Maksudnya perkara-perkara inilah metodenya, prinsipnya, jalannya, tradisinya orang-orang sebelum kalian. Yakni inna ibadatul asyjar wal ahjar. Maksudnya adalah apa? Sesungguhnya beribadah kepada pepohonan dan bebatuan wa ta'asri bil aba wal aslaf hiya sunnah al-ma'rufah 'indan nas. Dan mencontoh atau mengikuti jejaknya para bapak dan para pendahulu itu adalah merupakan barakallahu fikum sunnah yang sudah ma'rufah 'indan nas. Merupakan apa? Jalan, metode, prinsip yang sudah ma'ruf di kalangan manusia. Yakni hiya tariqatul ma'rufah, itu jalan yang sudah ma'ruf, jalan yang sudah dikenal. Yata'assa akhiruhum bi awwaliha, yaitu orang-orang belakangan, orang-orang yang terakhir mereka mengambil contoh atau menjadikan contoh orang-orang yang terdahulu. Inna hasanan yakni at-turuq al-matbu'ah al-ma'rufah. Maksudnya sesungguhnya ini adalah jalan-jalan yang diikuti. Yang ma'rufah maksudnya jalan-jalan yang tidak benar itu loh. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala asarihim muqtadun. Sesungguhnya kami menjumpai bapak-bapak kami di atas suatu ajaran, di atas suatu agama, maka sesungguhnya kami pun barakallahu fikum senantiasa mengikuti jejak-jejak mereka.
Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kemudian summa qala, qultum walladhi nafsi biyadihi. Kalian berkata, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yahlifu billah azza wa jal, li'anna nufusal ibad kullaha kullaha biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Bersumpah dengan atas nama Allah Ta'ala, karena jiwa-jiwa hamba, nah barakallahu fikum, semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, qultum walladzi nafsi biyadihi, yakni wallahi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya adalah wallahi, demi Allah. Kama qalat Banu Israil, sebagaimana hal ini yang apa? Yang kalian ucapkan ini sebagaimana seperti ucapan Banu Israil. Nah, maksudnya Rasulullah mengingkari, qultum, kalian mengucapkan seperti itu sebagaimana wallahi, demi Allah, sebagaimana ucapan Bani Israil. Huwa Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Israil itu sendiri, perhatikan, Israil adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa banuhu humul Yahud. Dan anak-anak keturunannya adalah Yahud. Wa man intasaba ila Israil, dan orang-orang yang menisbahkan diri kepada Israil. Jadi jangan sampai keliru, enggak boleh seperti Syiah Rafidah, al-la'nat al-maut Israil, kematian untuk orang-orang Israel, atau kematian untuk Israel. Israel Ya'qub alaihissalam. Allahul musta'an. Naam. Ikhwan fi din, azzani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil Musa. Kalian mengucapkan demi Allah sebagaimana yang diucapkan oleh Banu Israil kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sembahan selain Allah. Haula'il yahudu qalu li Musa hadzal kalam. Mereka orang-orang Yahud, mereka mengucapkan kepada Musa ucapan ini, fa ankara alaihim Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Musa alaihi salam mengingkarinya, wa bayyana butlana ma hum alaih. Kemudian dia menjelaskan batilnya apa yang keadaan mereka berada di atasnya. Wa annahum mutabbarun wa batilun makanu ya'lamun. Dan sesungguhnya mereka, nah barakallahu, sesungguhnya ucapan tersebut ucapan yang bohong, ucapan yang batil. Makanu ya'malun, seluruh apa yang mereka berada di atasnya. Maksudnya apa? Maksudnya ucapan tersebut adalah ucapan apa? Ucapan yang batil. Dan juga Allah Ta'ala menjelaskan kebatilan ucapan mereka dan keadaan mereka. Nah barakallahu fikum. Dan juga berseberangan dengan apa yang mereka ketahui, maksudnya menyelisih hakikat kenyataannya. Wa anal wajiba alaihim an ya'budullaha wahdah, inilah yang wajib. Dan bahwasanya wajib atas mereka adalah mengibadahi Allah Ta'ala semata. Na'am barakallahu fikum. Fahakadha haula'i ta'assau bi ulaik. Maka demikianlah, seperti itu pula mereka-mereka mengambil teladan, mengambil contoh dengan na'am barakallahu fikum orang-orang terdahulu, itu kali kalangan Banu Israil. Wa qalu mislahum jahla. Kemudian mereka pun juga orang-orang yang baru masuk Islam tadi dari kalangan sahabat, mereka mengucapkan seperti mereka. Nah, seperti ucapan Bani Israil karena kebodohan. Lam ya'rifu anna hadza la yajuz. Mereka enggak tahu kalau ini enggak diperbolehkan, hal seperti ini. Falihada qalu hadhil maqalah jahla. Oleh karena ini mereka mengucapkan ucapan ini dalam keadaan bodoh. Walihada qala fi awal hadis. Oleh karena ini, nah barakallahu fikum, berkata di awal hadis, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dalam keadaan kami masih baru-baru terlepas dari kekufuran, yakni qaribu ahdina bi kufrin. Nah, maksudnya kami baru-baru apa? Terlepas dari ikatan kekufuran. Lam natafaqqah katsiran, kami belum memahami, memperdalam agama banyak. Walihada khafiyyun alaina hadzal amr. Oleh karena ini tersembunyi bagi kami perkara yang seperti ini. Fa ankara alaihi wassalatu wassalam wa qala, kemudian Rasulullah mengingkari perbuatan mereka seraya berkata, qultum, kalian mengucapkan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seperti yang diucapkan oleh Bani Israil Musa, seperti yang diucapkan Bani Israil kepada Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sembahan. Allahu musta'an. Naam. Hada yubayyinu lana anna al-i'tibara bil haqa'iq wal ma'ani la bil alfaz. Ini kaidah. Bila perlu digaris ini kaidah, ini penting nih. Nah, hada yubayyinu, ini menjelaskan lana kepada kita anna al-i'tibara, bahwasanya yang jadikan patokan dan barometer ukuran itu bil haqa'iq adalah hakikat kenyataannya, realitanya, kenyataannya. Wal ma'ani, dan maknanya, la bil alfaz, bukan semata-mata lafadznya.
Lafaz berbeda enggak masalah, tapi hakikatnya sama atau enggak itu loh. Kalau ada orang musyrikin mengatakan, "Kami enggak nyembah kok. Kami datang ke kuburan itu enggak nyembah, enggak salat di situ, enggak salat di situ, enggak sujud di situ, cuman minta kepada kuburan." Minta kepada si mayit yang ada dalam kuburan. Hakikatnya itu meminta sesuatu perkara yang tidak dimampu kecuali hanya Allah. Ibadah atau bukan? Ibadah. Berarti kalian otomatis apa? Beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Jadi al-ibrah bil haqa'iq. Ini patokannya. Yang jadikan patokan dan juga barometer ukuran adalah hakikatnya apa. Beda lafadznya nggak pengaruh, hakikatnya sama atau tidak itu loh. Kalian perkara kalian sujud atau sholat atau tidak di kuburan tersebut, intinya kalian minta kepada siapa? Kepada kuburan, ya sama saja minta kepada selain Allah Ta'ala. Gitu loh. Hakikatnya jadikan patokan. Naam. Hum qalu, mereka mengatakan, ij'al lana dzata anwat. Jadikanlah untuk kami dzata anwat, pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Wa Banu Israil qalu, dan Banu Israil mengatakan ij'al lana ilahan. Jadikanlah untuk kami sesembahan. Wal ma'na wahid, maknanya satu. Wal ma'na ij'al lana syai'an na'buduhu wa nu'azzimuhu wa natabarrak bihi. Maknanya sama, yaitu apa? Jadikanlah untuk kami sesuatu yang kami beribadah kepadanya dan mengagungkannya, kemudian kami minta diberkah dengannya. Kama fa'ala Banu Israil Musa hina qalu, sebagaimana yang dilakukan oleh Banu Israil kepada Musa tatkala mereka berkata, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sembahan. Fa hadza yubayyinu anna al-ibrata bil ma'na wal haqa'iq la bil alfadhi al-mujarradah. Maka hal ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya patokan barometer ukurannya itu adalah dengan makna dan hakikat, bukan semata-mata dengan lafaz saja. Fa idza qala al-insanu al-batila bi ayyi lafdhin, apabila ada orang mengatakan dengan kebatilan dengan lafaz apapun, fa huwa batil, tetap dikatakan batil. Wa in kana laysa lafdzul awwalin as-sabiqin. Nah, walaupun itu lafaz itu bukan lafaz orang-orang terdahulu, orang-orang yang awal-awal dahulu, tapi walaupun yang mengucapkan orang belakangan, intinya sama enggak? Sama-sama batil atau tidak? Qala Allahu fi hali Bani Israil, Allah Ta'ala berkata mengenai keadaan Bani Israil, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Nah, sesungguhnya mereka, na barakallahu fikum, telah membikin apa? Membikin samar, telah mengelabui terhadap apa yang mereka ada di dalamnya. Dan apa? Dan barakallahu fikum hafizakumullah, mereka juga berada di atas kebatilan terhadap apa yang mereka kerjakan atau mereka lakukan. Tertipu barakallahu fikum dengan kebodohan yang ada pada diri mereka. Wal iyad billah. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, biidznillah subhanahu wa taala, walhamdulillahirabbil alamin.